Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh warga jemaat GKJW Sindurejo. Ibadah pada Minggu pagi hari ini masih dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Ini sesuai dengan himbauan dari pemerintah maupun dari Majelis Agung. Oleh karena sampai saat ini pandemi virus Corona 19 belum juga berakhir. Namun hal ini tidak akan mengurangi kekhidmatan dalam kita membangun ibadah pada pagi hari ini. Kita selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan dari panduan Kidung Jemaat nomor 4 yang kita pujikan bait pertama. Hai mari sembah. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah di hari Minggu dalam masa-masa Paskah atau Minggu Paskah. Dan baiklah kita bersama-sama masuk dalam panggilan ibadat, hati kita selalu mengatakan yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menyertai dalam ibadah di tempat ini. Amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih dan masih nama Tuhan, di saat kita bersama-sama melaksanakan ibadah di hari Minggu, ada kesaksian iman yang mendasari dalam ibadah kita, yang terdapat dalam surat 1 Petrus pasalnya pasal yang pertama, ayatnya ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dikatakan demikian, saudara-saudara, bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Baiklah, dasar dalam ibadah tadi kita amini dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah, di bait yang kedua. Warga Pasamuan kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama menyatukan hati masuk dalam panggilan pertobatan, dan kita bersama mari kita berdoa. Bapa Sang Penuh Kasih dan Rahmat, saat ini Tuhan kami bersama-sama menaikkan permohonan kepadamu terkait segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Inilah Tuhan keberadaan diri kami, segala dosa, kesalahan kami naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mentahirkan segala dosa perbuatan kami. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Penebus dalam dosa, doa ini kami naikkan. Amin. Kita bersama-sama saudara-saudara yang terkasih memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku, di bait yang pertama. Dan seusai kita menyanyikan, warga jemaat bisa berdiri. Kita bersama saudara-saudara mendengarkan berita anugerah yang terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya pasal yang pertama, ayatnya ayat yang ketiga, terkatakan demikian: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Warga jemaat kami persilahkan untuk bisa duduk kembali. Baiklah saudara-saudara, kita akan saling merenungkan sebagian kesaksian iman yang terdapat dalam Injil Yohanes, pasalnya pasal yang ke-20,
ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Dan pada saat ini doa serta pembacaan akan dilakukan oleh Majelis Pasamuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 20, akan kita baca ayat 19 sampai 31. Mari kita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan, mohon bimbingannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, jikalau di minggu pagi hari ini Engkau berkenan hadir di dalam keluarga kami masing-masing untuk merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, terangi hati kami, supaya kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami, memampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan beri roh kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada malam pertama minggu itu, berkumpullah di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghebusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, renungan di pagi hari ini diberi judul
menjawab keraguan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak diskusi terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, saudara-saudara, memberikan pemahaman terkait dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang orang-orang Yahudi ini banyak yang tidak yakin. Mengapa? Karena Yesus itu sendiri dianggap sebagai orang yang biasa, yang pertama. Yang keduanya yaitu karena ketidakmungkinan manusia yang sudah meninggal itu bisa bangkit kembali. Saudara-saudara, itu bentuk keraguan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Berbeda dengan orang-orang ataupun para murid Tuhan Yesus, justru di balik apa yang sudah terjadi itu, semakin dia itu semakin kuat, semakin beriman, semakin teguh. Saudara-saudara, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini merupakan pekerjaan yang sulit, yang harus dialami oleh banyak para murid yang dipandigani oleh Petrus. Saudara terkasih, kita sebelum melangkah lebih jauh, kita berilustrasi ataupun kita ini boleh membayangkan. Saudara-saudara, manakala segala sesuatu itu sudah tersedia, itu amat mudah, saudara-saudara, untuk kita ini melakukannya. Contoh yang nyata yaitu manakala anak kecil yang mau membeli sesuatu, manakala diberikan orang tuanya uang, amat sangat mudah dia itu untuk bisa membelinya. Kemudian lagi, manakala orang tua kita ini ada dan boleh dikatakan jaya, yang mempunyai sekian untuk keperluan hidup kita ataupun hak waris kita yang akan kita miliki, saudara-saudara, amat sangat mudah, saudara-saudara, apabila kita ini berangan-angan untuk menggapai sesuatu, karena sudah ada hal yang tersedia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ada ungkapan orang, mengapa kita ini mencari yang sulit kalau yang mudah itu ada. Saudara yang terkasih, kecenderungan manusia adalah berkeinginan untuk mudah, berkeinginan untuk gampang. Kalau dalam hal hidup kita ini, manakala kita menggunakan hal yang mudah, kita terapkan, saudara. Coba kita bayangkan, kalau orang ini sulit-sulit untuk bekerja, sementara kita ini mempunyai segudang kekayaan. Kalau kekayaan kita ini terus menerus kita jual, akhirnya akan menjadi habis. Jadi ungkapan, manakala kita ini, mengapa kita mencari yang sulit sementara yang mudah ada, itu dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam situasi yang sulit, sebetulnya itu tidak berguna. Justru akan menyeret kita pada persoalan yang baru, yang menimbulkan masalah-masalah yang akan terus terjadi. Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini amat sangat indah. Bagaimana para murid-murid Tuhan Yesus itu mensikapi keberadaan Tuhan Yesus yang pada saat itu disalib, kemudian dia bangkit, dan para murid dalam desakan pemerintahan Romawi, orang-orang Yahudi, mereka itu banyak mengalami ketakutan. Ketakutan amat sangat, saudara-saudara. Namun apa yang dilakukan oleh para murid, ternyata para murid itu sangko sinangko, hidup bersekutu dalam lingkup keterbatasan yang ada. Mereka tidak takut, mereka terus memuji-muji nama Tuhan. Dan yang paling indah kembali, saudara-saudara, ternyata kebangkitan Tuhan Yesus memberikan suatu semangat kepada para murid. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus?
jelas dan cetha sekali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera. Loh, dalam situasi yang sulit, Yesus mengatakan damai sejahtera. Artinya apa? Dalam situasi yang sulit, kita tidak boleh berangan-angan kesulitan-kesulitan yang ada. Namun bagaimana di tengah kesulitan yang ada itu, bisa kita merasakan sukacita yang indah. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, melakukan perjumpaan dengan para murid yang ada. Bagaimana saudara-saudara dalam kehidupan kita bersama menjawab keraguan kebangkitan Tuhan Yesus ini? Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, jelas Alkitab kita mencatat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Kita tidak usah mengalami keraguan terkait dengan kebangkitan itu. Namun yang nyata bahwa kebangkitan itu membawa damai sejahtera. Kebangkitan itu membawa sukacita kita. Kedamaian itu melepaskan beban jerat dalam kehidupan kita ini. Terlebih dalam situasi menghadapi pandemi corona yang ada, kita ini harus mengencangkan ikat pinggang yang erat-erat. Kita ini seperti halnya para murid dalam situasi yang sulit, mereka itu berani bisa berkumpul berbagi dan terus memuji-muji nama Tuhan. Kebangkitan ternyata membawa sukacita. Kebangkitan ternyata membawa dorongan semangat kita ini untuk bisa tumbuh. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah dipungkiri. Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu, damai sejahteralah kamu. Artinya bahwa dalam keberadaan kita, sesulit apapun, pasti kebahagiaan itu akan kita terima manakala kesetiaan itu ada. Tidak usah kita mengalami keraguan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membawa sukacita, dorongan, semangat dalam kehidupan kita bersama. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan akan dipandu oleh salah satu anggota Majelis Pasamuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama menyerahkan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan yang diiringi oleh kidung jemaat nomor 335.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Puji syukur Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacitamu Bapa yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami setiap waktu. Seperti pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama telah Engkau berikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan kepadamu. Bapa yang Maha Baik, semoga persembahan yang bersama-sama ini telah kami kumpulkan, Engkau berkati Bapa, Engkau sucikan, sehingga dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, saudara-saudara kami yang telah merawat, mengelola persembahan ini, kiranya juga Engkau berkati dalam kehidupannya Bapa. Bapa yang Maha Baik, inilah permohonan dan ucapan syukur kami. Hanya kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa Sang Penuh Kasih dan Rahmat, Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Sukacita yang besar Tuhan manakala dalam kehidupan kami ini Tuhan telah memberikan suatu semangat. Tuhan sudah mengatakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berarti kesukacitaan itu ada. Berkati sertai kami bersama Tuhan, agar dalam suasana menghadapi pandemi corona ini bolehlah kami bersukacita di atas keterbatasan yang ada. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan menyingkirkan pandemi corona yang terjadi. Mampukan dalam kehidupan kami bersama Tuhan untuk keberadaan anak-anak Pasamuan, pemuda, pemudi, kami orang-orang dewasa, mampu terus bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Sang Penuh Kasih dan Rahmat, berkatilah keberadaan negara kami yang tercinta ini, Bapak Presiden, hingga aparatur yang ada di bawah. Demikian juga gugus tugas yang ada dari pusat hingga di daerah. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati. Berkati pula keberadaan dinas kesehatan ataupun orang-orang yang bekerja dalam lingkup medis, kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tuhan, manakala kami sebentar lagi juga akan meninggalkan ruangan ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun dan menyertainya. Inilah Tuhan rangkaian doa kami, kesemuanya kami serahkan kepadamu. Dan Engkau mengajarkan doa yang sempurna, doa Bapa kami, dan kita nyanyikan bersama. Oh
Mari saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, kita bersama-sama bisa berdiri dan marilah kita bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit berwarna biru, kesukacitaan tanpa air mata. Namun Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesukacitaan dari hari lepas hari. Marilah kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya menyertai dan berkati kita bersama, mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian. Warga jemaat kami persilakan untuk bisa duduk kembali dan kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Amin.